Mbak, kalau jadi pengurus pengajian tuh jangan dilepas, Mbak. Ini berarti kasih sayang Allah. Coba saya tanya sama ibu-ibu, paling susah jadi pengurus pengajian tuh kenapa? Karena bebannya jadi pengurus pengajian. Kalau tiba-tiba kita nggak sholat misalnya, auzubillah, ada pengurus pengajian yang nggak sholat, itu kan yang pertama keingatan tuh, ya Allah saya kan pengurus pengajian, nanti kalau udah jam segini nih, kalau sholatnya sampai mepet banget juga extend jam 2:30, baru sholat zuhur, ada anggota yang suka pengajian Khairatul Nisa, Mbak Lia, kok baru sholat? Kan gitu dalam hatinya, ada rasa malu. Dan rasa malu itu sebagian dari iman. Allah berikan kita itu rasa malu. Duh, kalau misalnya sampai ketahuan nanti gimana? Walaupun ini sebenarnya kan harusnya ibadah karena Allah, bukan karena manusia, tapi ini adalah shield yang pertama, benteng kita yang pertama. Jam berapa nih? Aduh, gak enak. Masa nonton bioskop sampai jam segini? Nanti kalau misalnya maghrib ada di bioskop tiba-tiba, ya ini anggota pengajian, ini pengurus pengajian, maghrib ada di bioskop. Mau. Apa yang membuat saya juga sebagai ustazah berat tuh awalnya untuk menyadari ketika Allah turun SK-nya Nuri harus jadi ustazah, ya saya nggak bisa kayak orang-orang, ya kan? Nggak bisa kayak orang. Masuk duduk ke restoran yang nggak halal, Mbak Nuri, perasaan ini nggak ada halalnya. Pakai misalnya baju kerudung misalnya, nggak gede bajunya, nggak longgar, kan ustazah kok bajunya nggak longgar, tapi itu bentuk kasih sayang Allah. Entah doa-doa siapa yang terpilih, kita kan banyak dosanya. Apakah doa kakek nenek kita yang banyak dulu berbuat untuk orang, dia doain kita sampai kita jadi pengurus pengajian. Mungkin amal solehnya orang tua kita, ya, apa yang dia lakukan, mungkin wiritannya kepada Allah, amal soleh diterima. Tiba-tiba kita jadi malu kalau berbuat dosa. Pokoknya dalam tanda kutip kejebak aja di sini, di lingkaran dakwah ini, yang membuat kita semakin hari itu semakin malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketemu aja kita ini, kita sama-sama dijebak sama Allah dalam koridor yang positif. Masuk di situ koridor dakwah. Udah. Mungkin sekarang kita ngerasa itu beban, tapi begitu kita meninggal dunia, coba jujur jawab, ya. Salah satu amalan yang kita ngerasa saat kapan sih kayaknya kita nih membuat kita tuh ditolong gitu. Kalau udah di padang mahsyar, misalnya kita ketemu Rasulullah, tolong dong berikan saya syafaat engkau, atau ada Al-Quran, syafaat Quran yang kita pede. Salah satunya itu, saya itu sebagai jembatan orang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Quran. Kayak itu yang membuat kita pede untuk tampil. Tolong dong kasih saya syafaat gitu. Ya Allah tolong dong kasih saya naungan. Ya Allah tolong dong saya. Ya Allah misalnya ada di penghisapan gitu kan, udah dihitung amalan. Yang kita paling pede adalah amalan ketika kita itu ngurusin pengajian. Apalagi ibu nggak dibayar. Ya Allah saya udah berupaya ya Allah jadi pengurus pengajian sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun sampai meninggal saya. Jabatan terakhir saya adalah sekretaris pengajian kan. Itu yang menurut kita paling pede. Apa yang membuat kita rasanya pede kalau meninggal orang mau nyolatin kita? Ya masa sih saya ketemu orang misalnya Khairatul Nisa, pengajian itu sebulan berapa kali Bu? 4. Kan luar biasa. 2. Saya tuh ada yang pengajian seminggu. Iya, saya ada tuh yang pengajian tuh seminggu 2 kali, Mbak. Itu ada pengajian itu seminggu, sepekan 2 kali.
Masya Allah ya, sepekan 2 kali pengurusnya cuma 4. Itu benar-benar la haula wala quwata. Saya nggak paham itu bagaimana tenaganya, kan dia konsumsi Senin sama Kamis. Itu kan jedanya belum lagi ngurusin anak, belum lagi udah nggak tahu. Ngurusin uang. Jadi apa yang membuat kita pede orang-orang itu mau nyolatin kita? Ya kan insya Allah ya Mbak ya. Kalau pengurus pengajian itu kan berdirinya di depan, menerima buku tamu apa-apa, atau perlu ditambahin nama lagi di sini nama. Maksudnya supaya apa? Kalau nanti ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun setelah meninggal dunia Mbak ini, yang mana ya? Nama kita tuh perlu supaya apa Mbak? Supaya orang tahu kan dia kebaca. Begitu jalan nerima buku tamu atau Mbak ini kan kita disapa, ada namanya. Begitu ketulis itu kan biasa beda ya Mbak. Bukan apa, ini memang karena kesulitannya beda kalau jadi pengurus daripada jadi anggota aja. Itu kan biasanya kalau ditulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal. Ini. Kalau dia pengurus pengajian, itu orang pasti aware cepat. Daripada yang mungkin sekedar anggota, apalagi kalau anggotanya itu jarang datang. Kalau dia sering simpatisan, terus dia apa-apa, misalnya dia ngasih bantuan, support apa, walaupun nggak mau jadi pengurus, mungkin karena Allah itu akan memberikan sesuatu sesuai dengan usaha kita. Yang usahanya kenceng di situ, dan yang membuat salah satunya membuat kita pede meninggal, orang banyak nyolatin. Yang kata Rasulullah itu 40 atau 70 atau 100, kita dapat apa yang mereka doakan itu diijabah sama Allah. Kan doanya Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Itu makbul, akan makbul itu Bu, kalau yang nyolatin kita tuh dari mulai 40, 70 atau 100. Salah satu amalan yang membuat kita pede adalah kita jadi pengurus pengajian. Yuk kita pelan-pelan berperan. Semangat sisi